Itu hanya 2 pohon, wayah hujan bisa 20 pohon, katakanlah demikian, karena menghitung waktu kan tidak apa-apa. Syukur tetap bertahan 20 pohon umpamanya begitu. Maka itu yang namanya mengibarkan panji hitam. Tandure itu ora mergo lomboke, mergo tandange ibadah nglakoni dawuh guru. Itu namanya panji hitam. Ini Didi Wanci mengibarkan panji hitam. Ini kan saya mulai dengan kalimat ini. Panji-panji hitam itu sebuah bendera yang diangkat tinggi, disebut panji, sehingga banyak orang melihat, banyak orang itu akan tergerak, kena daya tarik magnet untuk dapat menyatu dengan adanya panji-panji hitam yang berkibar. Saiki logikanya begini, sekali lagi saya ulang, panji itu sesuatu yang ditinggikan, sehingga pada saat orang melihat sesuatu yang di tempat tinggi itu ada daya tarik, menjadi magnet seseorang itu untuk bergerak mendekat, tidak untuk serakah, akan tetapi menjadi bagian dari panji itu. Paham ya? Dari kalimat panji ini, yang gitu. Bukan Panji Gumilang, bukan. Ya. Kemudian hitam itu adalah keaslian, kemurnian saat ada dimurnikan kembali dari zaman Kaliyuda, kemudian ini kalau Subuh, katakanlah sebelumnya adalah zaman apa? Kalau Bendu, ini kan seharusnya masuk zaman kalau Subuh, kalau dalam bahasa Jawa. Jalhak bahasa kol batil, inal batila kana zahuko. Jadi pada saat ada kalimat bahwa panji di tempat yang tinggi orang akan ketarik magnetnya. Pada saat kita melakukan ini, hitam melambangkan kemurnian dan keaslian. Kalau bendu itu adalah akibat perilaku akumulasi kecurangan, keculasan, kebohongan, pembulian, ego sentral dari masing-masing kelompok secara parsial, ego akademik, ego para petani, ego dokter, ego kan masing-masing punya egonya masing-masing, ego sektoral, mengatakan demikian. Olo-oloan, merusak alam, maka bendunya datang. Kalau bendu, waktu di mana bendu itu datang akibat perilaku manusia yang tidak selaras dengan alam, tidak selaras dengan kehidupan, tidak selaras dengan sosial, tidak selaras dalam kehidupan demokrasi politik. Tapi kalau kita ngomong nggak selaras, yang selaras piye, mereka juga bingung. Tapi pada saat kita berbicara tentang ini kemudian masuk pada saat zaman Kala Subuh, zaman di mana pada saat ketaatan, ketundukan dan kepatuhan dan berserah diri subuh, sebo, sadar
sadar sebagai hamba menghadap kepada Tuhannya di dalam sistem Tuhan, maka akan tertata bendera hitam, panji hitam. Harus mulai berani bertindak benar, jujur dan adil dalam tindakan la ilaha. Sungguh-sungguh dalam kita menjalankan kehidupan itu dengan sebaik-baiknya berpikirnya, bertindaknya. Jangan melihat atasanmu itu sopo, kafir, apa enggak. Tidak melihat itu. Amanah di setiap pekerjaan yang kita jalani, sebagai apapun, menjadi apapun, di posisi apapun, tidak melihat atasannya, tidak melihat imamnya. Gue sholat, yang kamu lihat imamnya, gue musyrik. Allahu Akbar. Aduh, imamnya kok gak fasih, berarti gue musyrik. Kan gitu. Apa meneh Allahu Akbar. Aduh, imamnya kok kuwi, gak seneng aku, kan gitu. Allahu Akbar, lu kok golongan kuwi, kan gitu. Kita sholat yang dilihat itu Gusti Allah, Tuhan. Cik ndelok imame itu wis cik aduh berarti kan gitu. Nek orang, tapi kan banyak orang yang aku nek imame kae moh kan gitu. Padahal sing ngomong itu ya kiai kadang. Ya cik kudune kita sing didelok cik menungsone. Jadi itu kemurnian, akan dimunculkannya kemurnian. Berlafatkan la ilaha. Artinya kalau kita ingin mengibarkan bendera hitam, kamu tidak perlu pulang dari sini ini nanti kemudian kamu itu cabang ranting atau keluarga atau jamaah tuku taplak, mbok cat hitam, mbok tulisi kalimat la ilaha illallah putih. Ndak itu yang Romo maksud. Engko terus urus cabang Riau. Nek kono mampir wong perjalanane kok kene teko Riau ndek bandara apa ndek pelabuhan tuku kain sing gawedi tulisane la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus gambare Pak Warsiman karo Pak La ilaha itu kalimat menunjukkan kita itu bersungguh-sungguh dalam hal apapun. Ya, tapi tidak bertempat tinggal, tidak komandel di situ, tidak di dunyo. Sungguh-sungguh mengajar, sungguh-sungguh bertani, belajar bertani, bagaimana mengembangkan pupuk-pupuk yang baik. Belajar pupuk yang baik, membuat pupuk. Bagaimana menjadi profesional di kepegawaiannya. Ini la ilaha. Tapi tidak nyangkut di situ. Karena semuanya la ilaha. La ilaha. Tidak ada yang dituju, tidak ada yang di tempat bergantung, tidak ada yang tempat jadikan tempat tujuan, tidak ada yang menjadikan tempat memohon dan meminta. Ilah huwa, kecuali ilallah, ilah huwa, kecuali dia. Ini karena dia, saya membuat ini karena dia. Apa itu? Apakah bendera? Bukan. Kalau kita ingin mengerek panji setinggi-tingginya, maka seprofesional mungkin kita lakukan. Perilaku adab sebaik-baiknya, akhlak sebaik-baiknya. Kalau diberi amanah sebaik-baiknya, jangan berfaham buruh, bekerja hanya jika dapat upah, bekerja hanya sesuai dengan jadwal.
Nek duduk jadwale mbok tau reget kotornya dapur, reget kotornya halaman, sebab bukan piketnya nggak akan mau membersihkan, tidak akan dilakukan karena tidak mendapatkan intensif. Maka itu Anda berada di dalam paham buruh. Tangeh lamun ini menjadi pelaku-pelaku pengibar panji-panji hitam. Walaupun kamu tetap menghitung secara waktu, kamu punya prioritas. Sorry, saya nggak bisa melakukan ini karena saya punya pekerjaan yang harus saya lakukan. Itu mengibarkan panji hitam, akhlaknya, adabnya, sistem komunikasinya. Walaupun nanti ada bab tertentu di saatnya, di samping ini juga kita bangun kemandirian. Kalau jamaah ini perilaku mandiri keluarganya itu rata, sudah semuanya melakukan di rumahnya masing-masing, didukung dengan santri, keluarga santri dan wali santri. Raketang hanya 2-3 wit Lombok, nek wayah ketiga nggak ada hujan, itu hanya 2 pohon, nek wayah hujan bisa 20 pohon, katakanlah demikian, karena menghitung waktu kan tidak apa-apa. Syukur tetap bertahan 20 pohon upamanya begitu. Maka itu yang namanya mengibarkan panji hitam. Tandure itu ora mergo lomboke, mergo tandange ibadah nglakoni dawuh guru. Itu namanya panji hitam. Lah nek emang bendera ben wong iso nerok nih. Makane enek sing zaman kalau subuh itu gapurane kelaras gedang, akhirnya dikai kelaras enek kan ngene. Wong kelaras ki artinya itu kan menyelaraskan alam, hidupmu itu selaraskan diri kamu gitu loh dengan lingkungan. Golek regetan dikai gapura kan gitu. Wong biyen gawe simbol-simbol gitu. Itu panji hitam bertuliskan la ilaha illallah, karakter. Tapi nanti akan ada saatnya, tapi saya nggak membuka dulu. Saya mohon doa restu pangestunya semua jamaah. Semoga sakit, saya katakan sakit, jane yo ndak, nek kesakitan iya, artinya lebih dari sakit. Wah nek sakit seperti tadi, saya maghrib nggak tutup, kemudian saya mundur karena ada serangan yang ya manusia normal gitu ya harus melewati ini. Sebenarnya juga nggak bisa masuk, akan tetapi yang dari dalam tiba-tiba muncul sehingga tiba-tiba sakit, sehingga tadi saya harus mengeluarkan dulu. Tadi keluar, sejak tadi malam keluar 12, ini tadi keluar 4. Ba'da maghrib tadi saya mundur untuk mengeluarkan barang segini-gini 4. Sewakit Saya doa restunya semoga sudah cukup, sudah selesai. Dalam tidak dipandu dalam kediamannya panjenengan, saya mohon nanti Fatihah ke Romo gitu ya. Saya mohon. Akan ada satu saat tahu nenek gak ya? Akan ada suatu saat akan saya bunyikan. Ini. Tak ceritanya enggak ya? Ya segini saja. Akan ada suatu saat saya ceritakan. Apa itu panji hitam? Karena ada sesuatu yang harus dikerjakan lebih dulu, itu apa?
yang saya sangat minta kepada jamaah untuk disebarluaskan, nyikapi keadaan dan situasi ini untuk tidak menjadi orang buta huruf dalam pengertian untuk memiliki kecerdasan melihat situasi dan kondisi dan keadaan yang dibangun dengan alakun, dibangun dengan sinergi kebersamaan, kekeluargaan. Tolong ini yang dibangun kekuatannya, kekeluargaannya, kemandiriannya. Percaya, ini akan ada situasi yang akan bermanfaat sekali. Pun sekarang juga sudah banyak yang merasakan manfaat, tapi akan ada sesuatu yang lebih. Saya nggak bisa ceritakan ini apalagi di syuting. Mohon maaf, ini saya nggak bisa, tapi saya berharap panjenengan cek. Mungkin kalau santri atau mungkin ustadz saya memang sudah nyulik. Nabi Muhammad dan para rasul semuanya itu membawa 2 gendongan aslinya. Membuat 2 gendongan. Kamu pernah mendengar hadis ini bahwa Nabi itu saya diutus itu membuat 2 pikulan. Jika 1 gendongan atau 1 pikulan itu saya berikan kepada kamu, maka kamu akan sangat senang dan gembira. Kemudian setelah itu kamu saling membunuh di antara kamu, rebutan apa yang saya bagikan itu. Kemudian yang 1 gendongan lagi, jika saya sampaikan kepada kamu, maka saat ini leher saya akan kamu penggal. Karena kamu telah beragama di dalam pembenaran kamu. Kamu telah beragama dalam pembenaran. Sehingga saat kebenaran itu saya ungkap, kamu langsung memfitnah, menyalai saya, pasti saya akan kamu bunuh. Nabi sampai mencontohkan begini. Orang meninggal dunia, itu ruhnya masuk. Jika meninggal dunia, jasadnya bosok, terurai dengan tanah, namanya zero waste, namanya adalah kembali ke tanah, dari tanah balik ke tanah. Tapi jika saya katakan demikian, karena pemahaman kamu selama ini yang utuh itu yang masuk surga, pasti kamu marah kepada saya. Satu contoh, nek tiga contoh wakeh, sing musuhi saya wakeh. Gitu kan? Karena pemahaman selama kan begitu sebagai contoh. Jika 1 gendongan ini adalah kebenaran tentang tauhid, kamu telah membuat rumusan kebenaran tentang tauhid sesuai dengan persepsimu. Jika saya mengungkap kebenaran yang sebenarnya al-haq min rabbik, leher saya hilang. Tapi jika 1 gendongan saya berikan, maka kamu berpesta pora, kamu akan saling berebut di antara kamu. Kenapa Nabi Isa dikejar, dibunuh? Kenapa Nabi Muhammad di akhir penghujung sahabat terjadi saling fitnah? Karena mulai bocor mengetahui tentang ini. Saya mengungkap ini pun karena ini mestinya sudah titiwanci sangat. Tapi itu diperuntukkan orang-orang beriman. Sing durung beriman itu hanya ya kena cipratane lah kan gitu. Makanya saya manti-manti sangat, tolong untuk berlatih seprofesional mungkin dalam bekerja, silahkan. Tapi sekaligus berlatihlah untuk tidak kumandil, lekat kepada dunia. Bersungguh-sungguhlah, tapi jangan melekat. Kumandil. Tapi kemudian jangan menjadi orang malas. Gak kumandil tapi malas. Ya, itu ya malah keliru gitu ya. Saya mohon berlatihnya seperti ini.
bersungguh-sungguhlah. Tapi berlatih sekaligus tidak melekat. Titik yang dibicarakan orang-orang itu, di mana tempatnya, di mana aku harus ngomong gudang agak nyaman ya. Pokoknya tempat-tempat itu banyak orang yang menceritakan itu dan banyak korban tentang itu. Yang saya ingin tekankan itu akan ada satu yang akan dibangun karena memang tentang pendidikan, tentang dari ibu, dari leluhur ya, leluhur kewasitoan maksudnya. Dari wasitoh 25.000 tahun yang lalu itu memberikan dawuh untuk mulai memproses. Tapi saya minta nggak komandil di situ, teman-teman. Saya berharap sekali sudah cukup. Saya berharap tidak ada korban lagi di sana. Saya itu berhadapan, saya itu menghadapi orang yang bergolak melayat. Saya datang kemudian melayat itu 19 kali. Yang langsung hadapan teko kemudian ternyata meninggal itu ada 9 atau 10 kali. Karena bukan haknya gitu ya. Tapi ini saya ceritakan suatu saat. Saya detailkan. Sekarang memang saya sengaja saya buat abstrak. Saya buat kamu bingung. Ya. Saya nggak mungkin cerita urut detail dalam situasi ini. Cluenya tadi, para nabi sesungguhnya ada 2 gendongan itu. Yang dikabarkan, entah dulu namanya apa begitu, tapi kemudian Plato menyebut sebagai negara Atlantis. Itu zaman modern di zaman kuno. Nabi Adam dengan titik sekarang ini 10.300 tahun, katakanlah 10.000 tahun yang lalu. Atlantis kedua itu 25.000 tahun yang lalu. Atlantis pertama itu 76.000 tahun yang lalu. Atlantis yang kedua itu 25 tahun yang lalu, sang ratunya yang sudah sering menemui Romo. Buktinya juga ada itu. Kalau kamu ke pendopo, lihat di situ ada mahkota-mahkota itu. Ada barangnya. Teman-teman, saya hanya bisa sampai di sini saja karena ini saya gunakan untuk memancing, memiliki pemahaman untuk tidak komandel kepada duniawi seperti pada umumnya yang tidak memiliki ilmu. Saya berharap karena memang ini nanti yang dikelola awalnya itu adalah yang punya ilmu. Kalau barang ini Romo ambil, digunakan, yang nyuwun ilmu setelah barang itu diambil nggak ada manfaatnya. Nggak akan pernah menjadi titik tengah, tidak akan pernah di manajemen, sehebat apapun dia. Makanya saya juga menahan ini. Saya juga masih berharap ada yang, karena kalau ini saya ambil, akan banyak yang nyuwun ilmu, tapi karena orientasinya adalah dunia. Lebih parah lagi, wis duwe ilmunya udah tadi dunia kan begitu, kan begitu. Tapi percaya, makanya percayalah secara penuh, sungguh-sungguhlah.
mengembangkan potensinya dan jangan lekat kumantil pada dunia. Percaya. Tapi saya sudah nyulik. Tapi ini walaupun dipaksa tim Kopassus sekalipun saya nggak akan buka. Karena ini kalau dibuka, yang belum punya ilmunya tepar langsung. Yang mencoba membuka, tidak ada romo, membuka, mati semua. Yang informasi ke saya 19, yang langsung di depan saya 10-an orang. Itu hanya alat, bukan tujuan. Makanya melatih ini digunakan untuk apa? Itu sudah ada paketnya, itu sudah ada pakemnya, itu sudah ada garis besar haluan penggunaannya sudah ada semua. Kenapa dikatakan banyak yang nggak kuat, banyak yang meninggal? Semoga ini nggak pede, nggak gegabah ya. Karena selama ini saya juga menghindar, selama ini saya juga apa iya begitu. Padahal sudah jelas bentuk kuncinya, bentuk stempelnya, cara mengambilnya, baik secara bacaan, baik secara kunci fisik, itu pun Romo masih kena coba, harus tidak tidur 3 tahun, 2,5 tahun dan tidak makan 2 tahun. Sopo kuat ta? Cik kesakitan. Makanya doa restunya semoga segera terang, segera padang. Sudah, ini saya sudah positif. Saya sudah mulai untuk bergerak mengambil ini, tapi jamaah jika nanti ada saat tiba-tiba saya ngajak musyawarah, saya manggil kalian kita untuk musyawarah diskusi tentang itu. Mohon untuk tidak rebutan dalam hal ini. Saya mohon. Jika rebutan saya kembalikan semua. Intinya Wadiwi kan selamat. Tinggi selamat. Enggak tinggi angga-anggaan, tidak untuk pameran, tidak untuk itu. Sama sekali tidak itu. Untuk mengibarkan panji-panji hitam. Oke? Gitu nggih? Saya sungguh berharap dengan sungguh-sungguh. Saya sungguh berharap dengan sungguh-sungguh. Terus terang saya ada yang terdekik pada saat sudah masuk detik-detik sangat-sangat ini diangkat, saya ada yang terdekik. Jadi nggak perlu cerita, pokoknya wujud gitu saja janjane. Tapi kok naik kerungu dadi isu malah gak karo-karuan. Saya hanya untuk menyiapkan mentalnya, psikologinya. Ini. Karena pasti akan kebuka kan, karena nanti kan ada pembangunan besar-besaran. Jamaah rahimakumullah. Semoga dalam ridha Allah. Sehingga kalau ini diceritakan kaitannya dengan kerajaan, kaitannya dengan peristiwa 3845 dengan peristiwa kerajaan Mataraman, Mangkunegaran, berkaitan dengan Arthur pada saat 70.000 ton seperti apa, sekarang di mana. Kalau bahas itu mereka juga nggak bisa segera mencairkan toh. Oke, nggak ada. Oke. Saya nggak berani lanjut, nggak berani lanjut ya. Kok kudu bocor aja.
Semoga dalam ridha Allah, dalam maghfirah, dalam ampunannya, kita bangun bebarengan, kita bangun kebersamaan, kita bangun kekeluargaan. Kuatkan perilaku keislaman dalam pengertian sifatnya, karakternya, kemandiriannya, bebarengannya, kebersamaan. Semoga dalam ridhonya, maghfirah, ampunannya, kita bangun ilik-inilean, bebarengan, kebersamaan, kekeluargaan, kehidupan sosial yang baik, lingkungan yang baik. Dalam ridhonya mendapatkan berberan berkasa pangestu Guru Wasito. Ihdinas siratal mustaqim bil haq wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.